البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Kita masih berada pada pembahasan permasalahan yang ke-15 daripada ritual-ritual atau perbuatan-perbuatan jahiliyah. Nah, barakallahu fikum, bahwasannya mereka itu orang-orang jahiliyah, mereka mencari alasan-alasan untuk tidak mengikuti kebenaran dengan alasan tidak paham atau ucapan yang disampaikan tidak dipahami dan semisalnya, sebagaimana sudah kita lewati pada matan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala, i'tidharuhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahm. Alasan mereka untuk tidak mengikuti apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, apa yang Allah Ta'ala datangkan kepada mereka berupa kebenaran, bi'adamil fahm, dengan alasan tidak paham. Ya, kita lanjutkan syarah yang sampai oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengenai makna daripada qulubuna ghulfun. Nah, kata beliau, wa qauluhum, dan ucapan mereka qulubuna ghulfun, hati-hati kami ghulfun, yaitu tertutup. Nah, barakallahu fikum, hadza laysa sahihan. Ini pada asalnya tidak benar. Kenapa tidak benar? Nah, barakallahu fikum, kenapa dikatakan tidak benar? Wa innamallahu sarafaha. Namun atau akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah memalingkan hati-hati tersebut. Uqubatan lahum, sebagai hukuman untuk mereka. Wa illa, jika tidak demikian, aslul qalbi annahu 'alal fitrah, pada asalnya yang namanya hati manusia itu berada di atas fitrah, suci, itu pada asalnya. Namun karena mereka berpaling dari kebenaran dan mereka barakallahu fikum berada di dalam kekufuran, di atas kekufuran, Allah Subhanahu wa taala palingkan hati-hati mereka tidak menerima kebenaran. Yaqbalul haqqo bi fitratihi, aslinya kata beliau sini, yang namanya hati, barakallahu fikum, itu pada asalnya menerima kebenaran secara fitrahnya. Lakin akan tapi idza fasadatil fitratu sara la yaqbalul haqqo. Namun apabila fitrahnya sudah rusak, maka menjadilah tidak menerima kebenaran. Hati itu kalau sudah rusak atau sudah mati, barakallahu fikum waliyadzubillah, tidak lagi menerima kebenaran. Nah, karena pada asalnya manusia dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Sebagaimana hadis yang sahih yang sering kita dengar, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap orang yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajsani. Maka kemudian kedua orang tuanya itulah yang mengubah dia menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi, barakallahu fikum. Jadi asal usul daripada hati itu semula adalah berada di atas fitrah. Sebelum tercampuri dengan syubhat atau penyakit-penyakit yang lainnya, barakallahu fikum. Kita lihat di sini, misal al-ardi idza fasadat wa sarat sabiqatan, seperti bumi atau tanah apabila telah rusak, menjadilah tanah tersebut tandus, barakallahu fikum, tandus, rusak. Fa innaha la tanbut, kalau sudah tandus, sudah rusak, maka tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Li'annaha fasadat, karena bumi atau tanah tersebut rusak. Kadzalikal qalbu idza fasada sara la yaqbalul haqq wal iyad billah. Demikian pula hati itu apabila sudah rusak, maka menjadilah hati tersebut tidak menerima kebenaran, wal iyad billah. Hati-hati, barakallahu fikum, hati yang rusak seperti ini keadaannya. Hati yang rusak adalah hati yang tidak apa? Yang tidak menerima as-sunnah. Berkecimpung atau senantiasa bangga dengan kebid'ahan yang dia lakukan. Kemudian senantiasa terus-menerus melakukan kesyirikan. Itulah hati yang rusak. Kenapa? Karena hati yang selamat sebagaimana yang disebutkan oleh barakallahu fikum Asy-Syaikh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Qadir. Beliau menyatakan ketika beliau menafsirkan, menukilkan salah satu tafsiran daripada ahlu tafsir, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim,
kecuali orang yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Beliau mengatakan, al-qalbus salimu huwas salimu minasyirki, al-khali minal bid'ati, al-mutmainnu ila sunnah. Perhatikan, hati yang selamat itu adalah hati yang terpenuhi padanya 3 kriteria, 3 sifat. Pertama, hati yang apa? Yang selamat daripada kesyirikan. Nah, kemudian yang kedua, al-khali minal bid'ati, yang kosong, suci daripada kebid'ahan. Yang ketiga, al-mutmainnu ila sunnah, tenang dengan as-sunnah. Barakallahu fikum. Itulah hati yang selamat. Sehingga hati yang rusak tidak akan menerima kebenaran kembali. Waliyadzubillah. Padahal kebenaran ahaqqu an yuttaba'. Al-haqqu ahaqqu an yuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Barakallahu fikum. Walaupun satu, walaupun sendirian. Karena apa? Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Sebagaimana ucapan Al-Imam sahabiyun jalil Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Sebagaimana ucapan ini dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih. Ayo perhatikan di sini. Wa kadzalika qaum Syu'aib alaihi salatu wassalam. Demikian pula kaumnya Nabi Syu'aib. Kaumnya Nabi Syu'aib, ma annahu min afsahil anbiya wa abyanihim khitaban. Dalam keadaan bersamaan dengan itu bahwasanya Nabi Syu'aib alaihissalam, beliau adalah dari kalangan para nabi yang apa? Yang paling fasih dan paling pandai dalam menjelaskan, dalam berkhutbah. Barakallahu fikum. Hatta luqiba bi khatibil anbiya. Bahkan dinukilkan bahwasanya beliau alaihissalam digelari dengan apa? Khatibul anbiya, ahli khutbahnya para nabi. Bayangkan itu. Kenapa demikian? Dikuwati fasahatihi wa ta'sirihi. Karena kuatnya kefasihan, keindahan dalam berucap dan berkata, dan juga segera atau cepat dalam memberikan pengaruh. Barakallahu fikum, ini adalah keutamaan tersendiri. Sebagian manusia, barakallahu fikum, dari kalangan kita sendiri ahlus sunnah wal jamaah macam-macam bentuknya. Ada yang mudah, barakallahu fikum, berbicara tapi tidak bisa dipahami. Ada pula yang berbicara berat, susah, melantunkan kata-kata berat, tidak pandai dalam barakallahu fikum menjelaskan sebuah penjelasan, itu ada juga. Ada yang pandai semuanya. Barakallahu fikum, menghafal mudah, memahami juga mudah, menyampaikan, melantunkan kata-kata juga indah, mudah dipahami, dan manusia pun senang menerimanya. Itu ada seperti itu. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu adalah sihir. Dalam artian bagaimana memberikan taksir, pengaruh. Terkadang seperti itu. Sehingga semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjelaskan dan juga memberikan pengaruh kepada orang lain, namun pengaruh bukan pengaruh yang jelek, namun pengaruh yang baik, yang bersumber dalam artian ajaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita seperti ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul batil, yang mereka di antara mereka juga ada yang pandai berbicara, ada yang pandai melantunkan kata-kata sehingga mengelabui kaum muslimin. Sehingga seakan-akan apa? Fakta ini berbalik, memandang sesuatu yang batil seakan-akan adalah hak, memandang sesuatu yang hak seakan-akan adalah batil. Ini semuanya karena apa? Tidak adanya ilmu yang ada pada dirinya. Dan terkadang ucapan yang sangat indah tersebut yang bersumber dari ahlul bid'ah wad dhalal, ahlul batil, terus kadang kita barakallahu fikum terpengaruh juga waliyadzubillah. Oleh karena itu jangan sering duduk-duduk dengan ahlul bid'ah wad dhalal, karena mereka adalah orang yang berbahaya. Kita kembali ke inti pembahasan kita. Jadi Nabi Syu'aib alaihissalam, beliau adalah khatibul anbiya, ahli khutbahnya para nabi. Liquwati fasahatihi wa ta'sirih, karena kuatnya kefasihan beliau dalam berbicara, dan juga kuatnya beliau dalam memberikan pengaruh. Dalam artian ucapannya itu mudah dipahami dan mudah diterima oleh hati gitu. Barakallahu fikum. Wa balaghati kalamihi, dan juga mencapai puncak dalam artian balaghah ucapannya itu indah sekali. Lantunan kata-katanya itu mudah dipahami. Alaihi salatu wassalam. Wa ma'a hadza, bersamaan dengan ini bagaimana kaumnya? Qalu, para kaumnya itu, kaumnya Nabi Syu'aib mengatakan apa? Ya Syu'aib, wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami itu tidak paham kebanyakan apa yang kamu ucapkan. Bayangkan nih, mengejek dan barakallahu fikum mencaci maki. Padahal Nabi Syu'aib bagaimana? Dijuluki dengan apa? Dengan khatibul anbiya, tapi tetap kaumnya yang namanya mu'anidun, mereka adalah orang-orang yang bangkang. Apa yang mereka ucapkan? Wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul.
Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Wahai Syuaib, kami itu tidak paham kebanyakan apa yang kamu ucapkan. Dan sesungguhnya kami berpandangan engkau, na'am barakallahu fikum, di hadapan kami adalah orang yang lemah. Bayangkan itu. Mengejek, mencaci dan semisalnya, waliyadu billah. Nah, ini Nabi Syuaib, bayangkan kaumnya saja tidak menerima. Nah, tidak menerimanya bukan karena Nabi Syuaib tidak bisa berbicara. Mereka mencari-cari alasan barakallahu fikum, mengatakan kami tidak paham kebanyakan apa yang kau ucapkan. Nah, walaula rahtuka larajamnak. Kalau seandainya bukan karena keluargamu, niscaya kami akan merajam kamu. Bayangkan ini. Wa ma anta alaina bi aziz, dan kamu itu di hadapan kami bukan orang-orang yang terpandang. Bayangkan, mengejek dan juga barakallahu fikum mencaci maki pemegang al-haq itu Nabi Syuaib alaihissalam. Ini termasuk sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada al-anbiya wal mursalin. Terlebih-lebih lagi kita, zaman kita yang penuh dengan gejolak fitnah, yang zamannya jauh daripada zaman kenabian barakallahu fikum, tentunya fitnahnya lebih dahsyat. Oleh karena itu perlu yang namanya berpegang teguh dengan as-sunnah sekuat mungkin. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah dengan gigi geraham kalian. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Abu Hamzah Anas bin Malik, khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Nam ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihi 'ala ad-din kal qabid 'ala jamri." Naam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan akan datang nanti di hadapan manusia suatu zaman yang orang itu bersabar di atas agamanya di hadapan manusia tersebut bagaikan orang yang menggenggam bara api. Bayangkan itu. Bagaimana? Bara api sangat panas sekali dikarenakan barakallahu fikum keadaan yang sangat mengerikan, fitnah yang bergejolak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau mempermisalkan orang yang berpegang teguh di atas kebenaran, di atas agama bagaikan orang yang menggambar api. Berkata Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam Al-Harawi rahimahullah taala, beliau mengatakan al-muttabi' lis-sunnah kal qabid al-jamr. Orang yang mengikuti as-sunnah bagaikan orang yang menggambar api, bayangkan. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, kami senantiasa menyarankan kepada diri kami pribadi dan kita semuanya, dan kalian semuanya, dan seluruh kaum muslimin secara umum, dan seluruh ahlus sunnah wal jamaah secara khusus untuk senantiasa istiqamah, continue dalam berpegang teguh dengan Al-Quran was sunnah bifahmi salafil ummah qawlan wa amalan wa i'tiqadan, baik secara ucapan maupun secara amalan maupun secara keyakinan, karena itu perkara yang sangat berharga dan sangat penting, keistiqamahan di atas al-haq. Barakallahu fikum. Ayo, kita lanjutkan. Fahum la yafqahuna kalam Syuaib. Mereka, kaumnya tadi itu mereka tidak memahami ucapan Syuaib. Li'anna Allah Subhanahu wa taala tamasa 'ala qulubihim, ini sebabnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghapuskan pemahaman tersebut di atas hati-hati mereka. Jadi dari hati-hati mereka dihapuskan Allah Subhanahu wa taala, tertutup. Mislama hasala li Bani Israil, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israil. Wa hadhi sunnatullah jalla wa ala. Dan ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, anna man takabbara 'anil haqqi wa lam yaqbalhu idza balaghahu fa innahu yubtala bi fasadil qalbi 'uqubatan lahu wal 'iyadu billah. Kata beliau, inilah sunnatullah jalla wa ala, bahwasannya barang siapa yang takabbur, sombong, 'anil haqq, dari kebenaran, maksudnya sombong tidak menerima kebenaran, walam yakbalhu, tidak pula menerimanya, sombong dari kebenaran, tidak menerima kebenaran, idza balaghahu, apabila ada orang yang menyampaikannya, fa innahu, maka sesungguhnya orang tersebut yubtala, diuji bi fasadil qalbi, dengan rusaknya hatinya rusak, uqubatan lahu, sebagai hukuman untuknya, waliyadu billah. Man taraka dalil dalla an sawa'is sabil, barang siapa yang meninggalkan dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, waliyadu billah. Barakallahu fikum. Kenapa demikian? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Dikarenakan kebenaran, wal haqqu fi ittiba'i as-sunnah. Kebenaran itu di dalam mengikuti as-sunnah, wad dhalalu fi ma khalafa. Sedangkan kesesatan itu adalah yang menyelisih daripada as-sunnah. Barakallahu fikum ya wa. Sehingga dinukilkan dalam sebuah ucapan sebagian para ulama. Barakallahu fikum, ucapan al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala dalam kitab At-Tamhid. Wa kullu man khalafa as-sunnah famahjujun biha. Setiap orang yang menyelisih as-sunnah maka dia terhujai dengannya. Wal haqqu fi ittiba'iha wal batilu aw wad dalalu fi ma khalafaha.
Wal haqqu fi ittiba'iha wad dalalu fi ma khalafaha. Kata beliau, setiap orang yang menyelisih daripada as-sunnah maka dia terhujai dengannya, karena kebenaran itu adalah yang mengikuti as-sunnah, sedangkan kesesatan itu adalah yang meninggalkan daripada as-sunnah. Wal iyadu billah, wal iyadu billah, wal iyadu billah. Kita harus berhati-hati, barakallahu fikum, untuk senantiasa mengikuti as-sunnah. Nah, karena seorang imam, al-Imam Ibnu Abdul Bar, nah, barakallahu fikum, Yusuf bin Abdullah, Abu Umar, Yusuf bin Abdullah Ibnu Abdul Bar, beliau menyatakan wa kullu man khalafa as-sunnah famahjujun biha wal haqqu fi ittiba'iha wad dalalu fi ma khalafaha. Nah, tamhid. Nah, beliau menyatakan setiap orang yang menyelisih as-sunnah maka dia terkena hujah dengannya. Bagaimana? Enggak punya hujah lagi dia. Nah, karena kebenaran itu adalah orang yang mengikuti as-sunnah dan kesesatan adalah orang yang meninggalkan as-sunnah. Barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Sehingga kita harus berhati-hati. Nah, barakallahu fikum, harus berhati-hati. Naam. Ewa. Kemudian perlu diperhatikan juga, barakallahu fikum wa hafizakumullah, bahwasannya as-sunnah itu sangat mulia. As-sunnah sumber keberhasilan. As-sunnah adalah sumber barakallahu fikum keselamatan. Oleh karena itu jangan sampai kita tinggalkan, barakallahu fikum, karena tidak ada satu orang pun yang dia itu menyelisih as-sunnah melainkan tidak memiliki hujah sama sekali. Sebagaimana perkataan Imam Syaukani rahimahullah taala dalam kitab Adabut Talab, beliau mengatakan fala hujjata li ahadin aw fala hujjata aw la hujjata fi ahadin man khalafa as-sunnah tsabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalla adaduhum aw katsur. Naam, kata beliau, tidak ada seorang pun, tidak ada pada seorang itu hujjah sedikit pun. Orang yang menyelisih as-sunnah, sunnah yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun qalla adaduhum aw katsur, jumlah mereka banyak ataupun sedikit, enggak punya hujjah sama sekali. Naam, barakallahu fikum, la hujjata fi ahadin khalafa as-sunnah tsabitah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalla adaduhum aw katsur. Sedikit ataupun banyak pengikutnya, naam, atau jumlahnya, kalau sudah menyelisih dari as-sunnah, menyimpang dari as-sunnah, maka dia tidak punya hujjah sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Berikutnya, qala asy-syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa kadzalika kufar Quraisy. Demikian pula kufar Quraisy. Madza qalu lirrasul? Apa yang mereka ucapkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, barakallahu fikum? Mereka mengucapkan ucapan yang sangat jelek. Nah, mereka mengatakan wa qalu qulubuna fi akinnah mimma tad'unana atau mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Mereka mengatakan hati kami fi akinnah, tertutup. Hati kami tertutup mimma tad'una ilaihi, dari apa yang engkau seru kami. Nah, untuk mengikuti padanya. Wa fi adhanina waqrun, dan di telinga-telinga kami ada sumbat, tersumbat. Telinga-telinga kami ada sumbatan yang menyumbat. Nah, wa min bainina wa bainika, dan antara kami dan antara engkau ada semacam dinding, hijab, pembatas. Fa'mal, maka beramal engkau, innana amilun, sesungguhnya kami adalah orang yang beramal. Bayangkan ini, sombongnya mereka, tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fal kufaru tariqatuhum wahidah, maka orang-orang kafir jalan mereka, metode mereka, prinsip mereka adalah satu. Yuqabiluna da'awatir rasul, na bi annahum la yafhamuna kalamahum. Mereka menghadapi dakwahnya para rasul dengan apa? Menghadapinya dengan alasan bahwasanya mereka tidak memahami ucapan mereka. Bayangkan nih. Hal hadza liqusurin fi balaghir rusul? Apakah yang seperti ini karena terbatasnya penyampaian para rasul? Kan enggak mungkin. Lah, bukan. Ini bukan karena para rasul terbatas dalam menyampaikan. Bahkan mereka adalah apa? Orang-orang yang fusaha, orang-orang yang fasih dalam menyampaikan. Lakin liqusurin fi isti'dadihim, karena akan tapi kata beliau, terbatasnya persiapan mereka. Ketidaksiapan mereka. Jadi mereka tidak siap, atau perbekalan mereka bisa babi kufrihim, dengan sebab kekufuran mereka. Jadi mereka, perbekalan mereka terbatas sekali, persiapan mereka terbatas sekali dengan sebab kekufuran mereka. Wa iradihim wa adami iltifatihim wa adami raghbatihim fil khair, dengan sebab karena kekufuran mereka dan berpalingnya mereka dan tidaknya, dan mereka tidak menoleh atau mereka tidak menoleh, dalam artinya tidak memperhatikan kebenaran, wa adami raghbatihim fil khair, dan tidak adanya rasa cinta terhadap kebaikan. Raghiba fi itu maknanya cinta, raghiba anhu maknanya adalah benci. Nah, perlu diperhatikan itu ya. Dalam ilmu bahasa Arab ada raghiba fi itu maknanya cinta. Kalau raghiba anhu maknanya benci. Raghiba fi setelahnya fi itu berarti artinya cinta, senang.
Nah, berarti sini wa adami raghbatihim fil khair, berarti apa maknanya? Tidak adanya kecintaan mereka terhadap kebaikan, seperti itu. Tapi kalau raghiba anhu itu benci. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci sunnahku maka dia bukan termasuk bagian kami, bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raghiba anhu benci, raghiba fihi cinta atau senang. Cukup sekian dulu sampaikan, semoga na'am barakallahu fikum, na'am kajian atau istilahnya pelajaran yang sangat ringkas ini bisa dipahami dan dimengerti sebagai renungan kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki hati-hati yang selamat, karena hati-hati yang selamat itulah hati-hati yang Allah taala muliakan nanti. Na'am barakallahu fikum di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.